Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'du. Anak-anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, kembali kita berjumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelimpahan nikmat yang ada pada diri kita, dan mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bagian dari umatnya yang setia hingga akhir nanti. Anak-anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lawazamul mahabbah. Jadi konsekuensi cinta kita kepada Allah. Jadi bagaimana sih konsekuensi cinta itu? Lawazamul mahabbah. Paling tidak ada 4 konsekuensi, nanti kita akan perinci. Yang pertama adalah mahabbah, mahabbatu man ahabbul mahabbah. Jadi mencintai siapa yang dicintai oleh kekasih. Jadi kita mencintai orang yang dicintai oleh kekasih kita. Yang kedua adalah mahabbatu ma ahabbul mahabbah. Ini mencintai apa, jadi ma di situ apapun yang dicintai oleh kekasih, maka ini akan menghasilkan al-wala, loyalitas. Ini yang kedua. Kemudian lawazamul mahabbah, konsekuensi yang ketiga adalah bu'du man abghaduhul mahabbah, membenci man, siapapun yang dibenci oleh kekasih kita. Kemudian yang keempat adalah bu'du ma abghaduhul mahabbah. Jadi membenci ma, apa pun yang dibenci oleh kekasih. Nah, ini nanti anti loyalitas tentunya, al-bara. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan lanjutkan dengan rinciannya. Ya, cinta kita ya pada sesuatu menuntut kita untuk mencintai apa yang dicintainya dan membenci apa yang dibencinya. Kebencian kita kepada sesuatu yang dicintainya akan menjadikan kebencian kepada kita. Cinta kita pada sesuatu menuntut kita untuk mencintai apa yang dicintainya dan membenci apa yang dibencinya. Kebencian kita pada sesuatu yang dicintainya akan menjadikan kebenciannya kepada kita. Cinta kita pada sesuatu yang dibencinya juga akan menjadikan kebencian pada kita. Adalah lazim dalam tradisi cinta mencintai bahwa kekasih senantiasa berusaha ya menyatu dengan kekasihnya. Ya. Ia merasakan apa yang dirasakan oleh kekasihnya. Ia berusaha menyatu dengan kekasihnya. Ia merasakan apa yang dirasakan oleh kekasihnya. Ia sedih dengan kesedihannya. Ia bahagia dengan kebahagiaannya. Menderita dengan penderitaannya. Ia gembira dengan kegembiraannya. Ya. Kemudian konsekuensi cinta lebih lanjut akan kita uraikan. Yang pertama, mencintai siapa yang dicintai sang kekasih. Mencintai siapa yang dicintai sang kekasih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cinta kepada kekasihnya. Lafaz man, siapa, ya, biasanya digunakan untuk yang berakal, meskipun kadang ada sebagian orang yang menggunakannya untuk yang tidak berakal. Penggunaan lafaz man ahabbahu mahabbah, penggunaan kata man untuk orang yang tidak berakal biasanya terjadi dalam personifikasi pada karya-karya sastra, baik prosa maupun puisi. Al-Quran sendiri kadang menggunakan lafaz ini untuk yang tidak berakal. Mereka yang dicintai Allah adalah para malaikat dan para nabi dan rasul dan para syuhada dan para salihin. Ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 69.
maka mencintai apa yang dicintai oleh sang kekasih. Maka kalau kita cinta pada Allah, maka mencintai apa-apa yang disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah suka dengan orang-orang yang sabar. Allah suka dengan orang-orang yang bertakwa. Allah suka dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Atau Allah suka pada orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya, menjaga auratnya. Yang berikutnya adalah ya, mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Ya. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cinta kepada kekasihnya itu. Lafaz ma biasanya digunakan untuk yang tidak berakal, meskipun juga kadang ada juga sebagian orang yang menggunakannya untuk berakal. Penggunaan lafaz ma untuk yang berakal biasanya terjadi dalam karya-karya sastra. Sudah tadi Ustaz sampaikan. Mencintai apa dan siapa, ya, mencintai apa dan siapapun yang dicintai dalam konteks cinta kepada Allah tidak terlepas dari kalimat tauhid, ya. Jadi tidak terlepas dari kalimat tauhid. Kata wala mempunyai pengertian bahwa orang yang mencintai Allah sudah barang tentu mencintai apa dan siapa yang memiliki hubungan wala atau cinta, loyalitas, solidaritas, kepemimpinan dan perlindungan. Orang yang mencintai Allah harusnya dia sudah mencintai semua yang disukai oleh Allah dan apa saja yang dicintai oleh Allah, ya. Pembelaan, ketaatan dan sejenisnya. Yang ketiga adalah membenci siapa yang dibenci, ya, oleh sang kekasih. Abghaduhul mahbub, yang dibenci oleh sang kekasih. Sebagaimana cinta, kebencian kekasih juga ditunjukkan kepada pihak-pihak yang membenci kekasihnya. Dalam konteks cinta kepada Allah, kebencian mukmin ditujukan kepada siapa saja yang berpihak, yang tidak berpihak kepada Allah. Iblis, syaitan, ya, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Bahkan Allah secara eksplisit menyuruh untuk menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Jadi membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Fatih, sesungguhnya syaitan adalah musuh, ya, bagimu, karena itu jadikanlah ia sebagai musuhmu. Sungguhnya syaitan hanya menyeru, ya, ke kelompoknya agar mereka menjadi bagian dari penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka dari itu anak-anakku semua, apa yang dibenci Allah sudah selayaknya untuk kita benci. Kemudian tingkatan yang keempat adalah konsekuensi yang keempat adalah membenci apa abghaduhu mahabbah. Ini apa yang dibenci, ya, apa saja yang dibenci oleh sang kekasih, ya. Dalam konteks cinta kepada Allah, seorang mukmin harus membenci apa yang dibenci oleh Allah, ya, berupa kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kefasikan, kemunafikan, dusta, kebohongan, kesesatan, kemusyrikan, dan kerusakan lainnya. Barangkali kata fasad, kerusakan ini merupakan istilah yang dapat, ya, mempresentasikan segala apa yang dibenci oleh Allah. Innallaha la yuhibbul, ya, Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Mufsidin, innallaha la yuhibbul mufsidin, tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, maka sebagai seorang muslim, konsekuensi cinta kita jelas kepada Allah. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, ya, bahwa apa yang dibenci Allah harus kita benci dan apa yang dicintai oleh Allah harus kita cintai. Demikian materi singkat, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk Ustadz sendiri dan para anak-anak semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah, Allahul musta'an, lillahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.